Klien kita kali ini seorang ibu rumah tangga yang baru saja menikah 2 tahun yang lalu dan kemudian suaminya meninggal dunia. Ya, ini kita lagi on the way ke rumah klien kita. Kenapa kita malam-malam? Karena klien kita baru bisa malam hari ya. Iya, dia kerja soalnya Dia tadi. kerja, terus kesibukannya banyak, jadi dia pengen malam ketemu sama kita. Dan kalau ada waktu untuk pencarian, ya kenapa kita nggak lanjut pencarian? Dan kita ini seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari anaknya. Iya. Ini kenapa ini Vel, kok tiba-tiba anaknya ini nggak ada kabar, udah hilang begitu aja? Enggak, sebenarnya anak ini nggak ngilang. Jadi ternyata anaknya ini tinggal sama mertuanya, mantan mertuanya lebih Mantan tepat. mertuanya, nah terus kenapa emang? Nah, makanya di situ aku juga bingung loh, kok dia masih mau nyari sedangkan dia tahu kan anaknya sama mertuanya. Cuma katanya dia udah berusaha nyari ke rumah. Astagfirullahaladzim. Enak-enak kita ngobrol dalam mobil, kita nyari alamat rumahnya, mobil ketabrak, mobil kita, buah. Kaget gue dalam mobil. Apaan sih ini? Hah? Kenapa sih? Pak, kenapa Pak? Turun lo! Turun! Turun! Yang mana ini? Lu bisa bawa mobil gak sih? Nyelonong. Saya udah kasih lampu sen! Lihat gak sih? Itu saya udah kasih lampu sen. Tandanya, saya mau belok. Mau mendadak, mau cepat, itu urusan gue. Pokoknya gue arahnya ke sana. Orang yang ditabrak nggak terima, mobil kita ngelindes motor. Astagfirullahaladzim. Ngalah dulu gimana? Orang saya duluan di sini posisinya. Sabar dulu. Kenapa Pak? Kenapa ini? Udah sabar dulu Pak. Ini supir lo. Bukan, ini orang antv, supir kita. Ini dia mau nabrak saya barusan. Untung aja saya nggak apa-apa nih. Orangnya marah-marah nggak terima sama Jack, ribut. Jack juga merasa benar di situ. Nah, siapa yang salah, siapa yang benar ini? Daripada eyel-eyelan di situ udah gue bilang, Pak, apa yang rusak? Bapak sakit nggak? Coba. Ini kita dokter, kalau ada yang rusak kita ganti. Udah beres daripada ribut. Dan kita tanggung jawab aja, udah Pak, nggak apa-apa. Hah? Nggak rusak nggak? Apa sih ini? Alhamdulillah nggak apa-apa. Cuman ini ada geretak nih dikit nih. Mana? Nih. Nah ternyata pas kita tabrakan itu terjadinya di depan rumah klien kita Sarah. Sarahnya keluar karena ada kejadian tabrakan, dia ngelihat kita, kaget dia. Sadar nggak? Saya kalau udah kasih lampu sen, tandanya mau belok kanan. Kan saya udah dapat duluan, Pak. Udah Pak, udah. Iya. Kliennya Sarah. Oh ini kliennya loh. Kok ada di sini? Aku Mbak Sarah. Loh, kok ada di sini nih? Dari Antv, Mas. Kenapa, Mas? Enggak. Ini mau ditabrak tadi sama dia. Enggak, ini Mbak rumahnya di mana? Pak. Oh ini pas depan rumahnya. Oh aduh. Pas banget, Langsung kita aja. bahas nyari-nyari tadi Iya padahal. tadi kita nyari barusan. Tapi nggak apa-apa ya? Maaf ya. Ya ini temennya Mbak maksudnya. Ini teman Darmawan. almarhum suami aku. Oh yang Mbak bilang mau bantuin itu ya. Dia tahu Mandala ini Mas masih ya. anak aku. Ini Oh iya. Yaudah. Di dalam aja. Dalam aja enak Dalam Mbak. aja. Dalam aja. Ya. Ya. Permisi. Di sini aja Mbak, nggak apa-apa Mbak. Di luar aja Mbak. Kita pakai Ya, sepatu soalnya takut kotor. Di sini aja. silakan Mbak, duduk, Mbak. Ya. Iya. Ya. Ya, sorry ya tadi saya marah-marah. Soalnya terus terang saya tadi kaget. Iya nggak apa-apa Mas, kan juga nggak sengaja tadi kan. Ya ini kita datang ke sini sekalian mau tanya Mbak. Ya Mbak ini kan udah niat mau mencari anaknya. Nah sebelumnya itu memang kita harus tahu dulu nih pokok permasalahannya seperti apa. Jadi gini ya, Mas. Aku kan punya suami. Mas Rizky. Sekarang dia belum tinggal. Usia pernikahan kami 2 tahun. 2 tahun, terus kami sudah punya anak 1 cewek. Nah, sekarang aku nggak tahu dia berada di mana, aku nggak tahu. Iya, bukannya Mbak waktu itu sempat bikin laporan kalau katanya anak Mbak ada di mertua Mbak ya? Iya. Terus? Tapi kan sekarang aku nggak tahu Mbak dia ada di mana, mertua aku sekarang ada di mana. Sarah ini cerita
bagaimana dia sayang sama anaknya. Katanya hubungan sama mertuanya nggak ada masalah apa-apa. Hubungan sama mertuanya harmonis, sama keluarga suaminya harmonis. Bahkan mereka nikah, mereka direstuin nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Oke, jadi saya mau tanya sama Mbak, waktu Mbak menikah sama suaminya Mbak, kemudian suaminya meninggal, anak itu ada di mana? Ada sama aku juga. Ada sama Mbak? Iya, di rumah mertua aku. Maksudnya sudah dititipkan ke mertuanya sebelumnya? Enggak, masih satu rumah sama aku, Mas, sama mertua aku. Waktu itu Mbak tinggalnya di mertua. Iya, terus suami aku meninggal, aku diusir. Diusir sama mertua aku. Diusir? Iya. Kok bisa diusir? Masalahnya apa? Aku nggak tahu, Mas. Mertua aku awalnya tuh baik. Setelah Mas Rizky meninggal, dia berubah. Aku nggak tahu masalahnya apa. Nah, masalahnya itu terjadi semenjak suaminya meninggal dunia. Dari situlah inti masalahnya itu terjadi. Anaknya dirampas, anaknya direbut, dibawa kabur. Mertuanya menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Aku udah lama berpisah sama anakku, Mas. Aku kangen sama anakku. Anakku, aku nggak boleh ketemu sama anakku. Mas, tolong aku. Aku pengen ketemu anak aku, Mas. Aku kangen sama anak aku. Seorang ibu di mana-mana itu mencintai anaknya, nggak mau pisah sama anaknya. Udah ditinggal suaminya, sekarang anaknya diambil sama mertuanya. Aku nggak bisa kontekan lagi. Aku nggak bisa jenguk anakku lagi. Terus kemarin aku tak cari kan di rumahnya, rumah yang dulu. Ternyata nggak ada. Dia sudah pindah. Jadi aku nggak tahu lagi sekarang dia di mana. Ini pasti ada alasan yang kuat mertua ini bawa kabur anaknya. Kenapa alasannya? Apa yang pernah terjadi? Gue suruh Sarah introspeksi diri, coba Mbak Sarah introspeksi diri. Mungkin Mbak pernah melakukan sesuatu. Dan ternyata dia bilang, saya nggak tahu Mas. Iya, jadi jujur, saya itu masih bingung. Kalau mertua Mbak sayang sama Mbak, ya kan? Baik sama Mbak, terus kenapa dia melakukan itu? Pasti dia punya alasan yang kuat. Coba Mbak deh introspeksi diri, atau Mbak inget-inget lagi. Ada nggak sesuatu yang menurut Mbak itu merasa nggak enak atau apa, ganjil atau apa gitu? Mertua aku sering ngomong, kalau aku dibilang nggak bisa ngurusin anak, aku pemalas, bangun siang, padahal semua itu nggak benar. Aku tidur macam-macam. Tapi aku nggak tahu alasannya itu apa. Padahal aku udah berusaha menjadi yang terbaik, Mas. Aku nggak tahu di mana letak salah aku selama ini. Gue tanya sama Mas Hermawan pernah ketemu nggak sama mertuanya, sama keluarganya Mas Rizky? Hermawan ini bilang, ya Mas saya pernah ketemu, cuma sekali waktu itu. Dan itu pun waktu mereka membeli rumah baru. Sebenarnya Rizky itu memang teman baik saya. Memang anaknya baik banget. Dan dulu sempat ngajak saya ke rumah ibunya. Itu rumahnya baru. Itu di daerah itu. Ternyata waktu gue cross check sama Sarah nggak tahu kalau ternyata keluarganya Rizky punya rumah baru. Mas Rizky nggak berani. Soalnya Mas Rizky itu orangnya tetap. Mas tahu alamatnya? Oh, saya lupa ingat. Tapi coba-coba aja dulu. Coba kita cari ke Cibubur bisa, Mas. Tolong Mas bantuin aku, Mas.
Aku pengen ketemu anak aku, Mas. Aku kangen sama anak aku. Mas waktu itu ke sana agak lupa-lupa ingat. Iya, itu udah cukup lama juga sih. Di daerah mana Mas Cibubur? Daerah Cibubur itu di Jalan Mandiri kalau nggak salah. Ya udah, ini Mbak mau pencarian kapan? Besok atau malam ini? Kalau Mas Mandara nggak keberatan? Mau nggak capek pulang dari kerja? Enggak. Masnya mau nemenin juga malam ini nggak apa-apa? Iya. Aduh, banyak maaf nih. Sepertinya saya nggak bisa karena saya harus ada kerjaan. Oh gitu. Alamatnya ada? Tolong dicatat aja. Saya ingatnya pokoknya di Cibubur di Jalan Mandiri. Patokannya apa? Rumahnya warna apa gitu tuh nggak Mas? Warna putih. Itu sebelum rumah dia itu ada musola. Oh, Musola Al Hidayah kalau nggak salah. Ada musola. Nggak jauh dari musola. Kita bisa cari malam ini. Boleh. Kalau gitu Mbak coba persiapkan aja. aja Kak. Kita menuju ke sana ya. Iya. Oke. Bentar ya. Kita langsung menuju ke sana hari itu juga. Nah, pas sampai di sana kita cocokin alamatnya, memang benar dekat musola. Kita udah nyampe nih Mbak. Ini Iya, sesuai rumahnya. alamat sih ini ya. Iya. Kayak ini. Musolanya tadi kan udah di samping sana tadi. Ya, Mbak. Kita ketok pintunya, keluarlah seorang wanita yang masih muda umurnya, namanya Lona. Dan Lona ini ternyata adik iparnya. Isi. Assalamualaikum. Salam. Permisi. Lon. Ngapain lu di sini? Apa kabar Lona? Lu ngapain di sini? Aku mau cari anak aku, Lona. Ibu di mana sekarang? Gua nggak tahu keberadaan ibu Kamu di nggak mana. mungkin nggak tahu, Lona. Gua nggak tahu. Sekarang lu ngapain kesini? Gua tanya. Aku mau cari anak aku. Ibu di mana, Lona? Anak lo? Lona. Aku kangen sama anakku, Lona. Gua nggak tahu keberadaan anak lu di mana. Aku mau. Kamu nggak mungkin nggak tahu ibu di Dulu mana. waktu laki lo masih hidup, lu kemana aja? Lona ini begitu ketemu sama Sarah, dia malah menyerahkan Sarah 99% katanya. Mbak, tenang dulu. Mbak, Dia tuh cewek nggak mas. Enggak. Saya nggak bener sih. ini kan istri sama Rizky. Iya. Kok dibilang tak bener, kenapa? Kamu Dia jangan. tuh tau nggak sih di jalan? Dia suka foya-foya, jalan ke mall sama teman-temannya. Anaknya nggak pernah diperhatiin, Mas. Suaminya dulu nggak pernah diperhatiin, Mas. Makanya saya jengkel sama perempuan ini didorong. Gue tuh sering liat dia di pangkalan. Semua itu nggak benar. Coba Mbak jelaskan dulu pelan-pelan. Supaya kan paham, ini kita nggak tahu sama sekali loh. Dia cuma pengen ketemu sama anaknya. Saya tahu dia pengen ketemu sama anaknya, saya tahu. Cuman posisinya dia itu dulu nggak ngurus lakinya. Suami aku sakit siapa